Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Berikut adalah alat bahan yang kita gunakan selama praktikum analisa kompleksometri. Pertama, kita akan menimbang sejumlah padatan ZnSO4, yang mana padatan ini akan kita larutkan dan membentuk larutan baku primer. ZnSO4 dipilih karena memiliki berat molekul yang besar sehingga dia sangat stabil dan kemurniannya juga kita dapatkan sangat tinggi. Cara membentuk larutan ZnSO4 yaitu dengan cara melarutkannya menggunakan Aquades. Kita larutkan hingga volumenya 100 ml dan konsentrasi 0,1 molar. Ditambahkan Aquades ke dalam labuk volumetrik 100 ml agar mendapatkan volume yang tepat. Kemudian kita juga menyiapkan bahan berikutnya yaitu buffer pH 10 yang umumnya terbentuk dari NH4OH, di mana buffer pH 10 ini harus dijaga agar tidak terjadi reaksi samping dengan CO2 yang ada di udara, maka harus kita tutup dengan rapat. Selain itu kita juga mengambil 10 ml ZnSO4 yang sudah dilarutkan tadi dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml untuk kita titrasi dengan EDTA, karena EDTA akan kita standarisasi. Sebelumnya ZnSO4 tadi kita tambahkan lagi dengan 30 ml air untuk membantu penglihatan saat titrasi, kemudian ditambahkan sejumlah buffer pH 10 dan juga sepucuk sendok indikator EBT, sehingga membentuk kompleks ZnEBT yang menghasilkan larutan menjadi berwarna merah. Sepucuk sendok EBT atau kurang lebih 50 mg. Warnanya menjadi sedikit merah keunguan. Jangan lupa ditutup juga dengan foil agar tidak terjadi kontaminasi dengan CO2. ZnEBT kita reaksikan dengan EDTA dalam proses standarisasi yang akan menghasilkan kompleks ZnEDTA dan EBT, menghasilkan larutan menjadi warna biru saat titik akhir titrasi. ZnEBT akan tergantikan oleh EDTA karena ikatan ligan EDTA lebih kuat dibandingkan ZnEBT. Kemudian kita juga mengambil sampel nikel sebanyak 10 ml dan menambahkan EDTA yang berlebih. EDTA berlebih diberikan untuk membuat titrasi balik sehingga terbentuk kompleks NiEDTA dengan EDTA yang berlebih juga. Nah, kemudian kita akan menambahkan 30 ml Aquades untuk mempermudah penglihatan kita saat titrasi nantinya. NiEDTA ditambah EDTA berlebih itu juga kita berikan buffer pH 10 dan indikator EBT, sehingga warnanya menjadi biru, dan kita aduk hingga merata agar indikatornya homogen di seluruh bagian larutan. Setelah itu kita tutup dengan foil agar buffer tidak rusak terkena udara. Saat titrasi, EDTA yang berlebih akan bereaksi dengan Zn yang berada pada titran, di mana akan membentuk kompleks ZnEDTA dan menyisakan EBT yang berwarna biru. EBT ini kemudian jika kita tambahkan Zn lagi akan menghasilkan kompleks ZnEBT, sehingga akan menghasilkan warna merah pada saat akhir titrasi. Sehingga untuk menentukan kadar nikel adalah seluruh total EDTA berlebih yang digunakan dikurangi dengan jumlah Zn yang kita gunakan.